Ya, di sini kita akan pelajari tentang bagaimana bentuk-bentuk penjelmaan ya dari 3 organ pokok tumbuhan. Kita tahu bahwa tumbuhan itu tersusun dari 3 organ pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Kenapa disebut sebagai organ pokok? Karena memang para ahli menganggap bahwa asal muasal tumbuhan itu berasal dari 3 ini. Di dalam biji, di sana terdapat embrio, yang di sana di embrio tadi terdapat calon akar, calon batang, dan calon daun. Kemudian bagian-bagian yang lain itu tidak tampak pada embrio yang terdapat pada biji. Sehingga kemudian ketika tanaman itu tumbuh menjadi besar, maka kita mengatakan bahwa organ pokoknya dia adalah 3 ini, akar, batang, dan daun. Sedangkan bagian yang lain selain akar, batang, daun itu merupakan penjelmaan atau merupakan metamorfosis. Metamorfosis dari apa? Bisa dari akar, bisa dari batang, bisa dari daun, atau akar dan batang, atau batang dan daun, dan seterusnya. Nah, bagian-bagian di dalam tanaman, ya, diantaranya adalah bagian atau bentuk metamorfosisnya, itu bisa membantu kita untuk mengenali suatu tanaman itu apakah dia benar tanaman yang dimaksud atau tidak. Sehingga kita juga perlu mengenal ya apa saja metamorfosis dari bagian-bagian tumbuhan itu. Yang pertama adalah kuncup. Nah, kuncup itu adalah suatu calon tunas ya. Calon tunas itu bisa saja tunas dari batang atau tunas suatu daun. Nah, berdasarkan tempatnya, kuncup itu bisa di ujung daun, bisa di ujung tanaman ya, kemudian bisa juga ada di ketiak daun. Jadi suatu sudut yang dibentuk oleh daun dan batang itu kita sebut sebagai aksila. Kemudian muncul kuncup di situ bisa ya, atau kuncup liar yang bisa tumbuh di bagian manapun dari tanaman tersebut. Nah, ini contoh-contoh kuncup yang kemungkinan tumbuh pada suatu tumbuhan. Ya. Misalnya ini pada kuncup yang di ujung tadi ya, kuncup ujung, kemudian ini kuncup yang muncul dari aksila. Nah, kemudian ada kuncup liar yang dia bisa tumbuh di tempat yang mungkin tidak lazim ditumbuhi kuncup pada spesies yang lain. Ya, ini contoh-contoh untuk kuncupnya. Kemudian yang kedua, metamorfosis dari organ-organ tumbuhan itu ada juga yang kita sebut dengan rimpang. Nah, rimpang atau rizoma itu penjelmaan atau metamorfosis dari bagian batang dan daun tanaman tersebut. Nah, jadi dia metamorfosis atau penjelmaan dari batang dan juga daun secara bersama. Kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? Karena rimpang ini dia masih memiliki ciri-ciri yang tertinggal dari ciri batang maupun ciri daun. Ciri batang dia berruas-ruas, itu ada pada rimpang. Kemudian sisik-sisik yang itu merupakan penjelmaan daun itu juga terlihat pada rimpang. Dia juga mempunyai kuncup, ya, ciri-ciri yang lainnya tumbuh tidak berpusat bumi, kemudian muncul di atas tanah. Nah, ini gambaran untuk rimpang tadi ya. Jadi rimpang ini merupakan metamorfosis dari batang dan daun. Kenapa kok batang? Karena masih ada ciri-cirinya. Kenapa kok metamorfosis daun juga? Karena masih ada sisik-sisiknya tadi. Kemudian yang berikutnya adalah metamorfosis dari batang ataupun metamorfosis dari akar suatu tumbuhan yang kita sebut dengan umbi. Nah, kalau umbi itu adalah bentukan dari batang atau hasil metamorfosis dari batang, kita sebut dengan umbi batang. Kalau dia metamorfosis dari akar, maka kita sebut umbi akar. Bagaimana membedakan itu? Kita bisa melihat bagaimana ciri-cirinya. Apakah dia masih membawa ciri batang? Kalau membawa ciri batang, berarti dia adalah umbi batang.
Tapi kalau membawa ciri-ciri akar, maka kita sebut sebagai umbi akar. Tadi wortel dan juga tengkoang tadi berasal dari akar tunggal, sehingga ini kita sebut sebagai umbi akar. Kemudian ada juga umbi akar yang berasal dari akar serabut, nah, sehingga akan terlihat umbinya ini tidak hanya satu yang utama saja dalam satu tanaman, tapi bisa banyak. Nah, ini memang berasal dari akar serabut. Kemudian ada katibung juga. Nah, ini juga ya, ini juga merupakan metamorfosis dari batang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis ini adalah metamorfosis dari batang dan daun. Kenapa? Karena masih membawa ciri-ciri batang dan masih membawa ciri-ciri akar. Nah, apa saja sih bagian-bagian dari umbi lapis ini? Ada bagian yang dia keras di tengah. Oke, jadi ada bagian yang keras tepat di atas akar, itu yang kita sebut dengan cakram. Nah, itu adalah metamorfosis dari batang. Kemudian helaian-helaian atau sisik-sisik pada lapisan umbi itu sendiri, itu adalah ciri dari daun. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa umbi lapis itu adalah suatu bagian dari tanaman yang merupakan metamorfosis dari batang dan daun. Kemudian yang kelima adalah alat pembelit atau sulur. Nah, di sini alat pembelit itu bisa merupakan metamorfosis dari cabang, sehingga kita sebut dengan cabang pembelit. Ada yang merupakan bagian dari daun, sehingga kita sebut dengan daun pembelit. Ada juga yang metamorfosis akar, yang kita sebut dengan akar pembelit. Nah, ini contoh untuk yang cabang pembelit. Kemudian yang keenam, ada juga metamorfosis organ tumbuhan yang disebut dengan piala. Nah, di sini ujung daun diubah menjadi badan menyerupai piala dengan tutupnya. Tapi di bagian tepinya itu ada kelenjar madu untuk menarik serangga. Sehingga kalau ada serangga yang nempel, dia akan terpeleset masuk ke dalam pialanya untuk dicerna, diambil unsur-unsur mikro maupun makro yang dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut. Ini contoh tanaman piala tadi. Kemudian ada tanaman kantong semar, ini juga sama, dia memerangkap binatang-binatang yang tidak diinginkan tadi. Kemudian metamorfosis yang berikutnya adalah gelembung. Dia metamorfosis dari daun, tapi memiliki kemampuan untuk menyelam lama. Ini gelembung ya atau utriculus ya. Ini merupakan metamorfosis dari daun ya, gelembung ini. Jadi tanaman air ada yang memiliki gelembung-gelembung seperti ini, ya, sehingga dia punya fungsi khusus begitu ya. Dia bisa membantu tanaman tadi untuk merangkap oksigen yang dia butuhkan. Kemudian yang ketujuh adalah duri atau spinal. Nah, ini juga merupakan metamorfosis dari suatu organ tumbuhan. Ya, asal dia merupakan duri yang sejati. Duri yang sejati itu apa? Duri yang sulit dilepas dari batangnya. Kalau dia menempel pada batang, kemudian sulit untuk dilepas, maka itu kita sebut dengan duri yang sejati. Kalau dia hanya duri tempel, maka itu bukanlah metamorfosis dari suatu organ tumbuhan, tapi hanya merupakan alat tambahan saja. Jadi duri itu ada macam-macam ya, ada duri dahan, ada duri daun, duri akar, dan duri daun amangka. Nah, ini juga merupakan metamorfosis. Nah, ini contoh-contoh duri ya. Ada banyak macamnya tergantung dia metamorfosis dari apa. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai alat tambahan. Alat tambahan ini di luar organ metamorfosis.
Jadi dia bukan penjelmaan dari salah satu bagian pokok tumbuhan ya, tapi dia hanya merupakan alat tambahan. Ya, misalnya apa? Misalnya papila atau penonjolan ya, peninggi atau apa ya, peninggian dinding sel ya. Jadi di tepi-tepi sel-sel itu kadang-kadang mengalami penonjolan, ya, sehingga disebut dengan papila. Ini bisa terjadi di mana saja ya, misalnya pada dinding epidermis akar, itu juga bisa ya. Ini juga dicontohkan pada daun mahkota bunga telang, daun mahkota bunga Criteria terniae. Kemudian ada juga selain papila, alat tambahan yang kita sebut dengan trikoma. Nah, trikoma atau rambut-rambut. Nah, di sini rambut-rambut ini juga hampir sama ya, dia merupakan penonjolan ya, atau pembentukan satu sel khusus gitu yang posisinya umumnya ada di luar. Jadi di sel-sel epidermis kemudian muncul sel yang memanjang yang itu kita sebut sebagai rambut. Nah, biasanya di farmakognosi kita menyebutnya sebagai rambut penutup. Ini contoh-contoh yang sangat banyak untuk rambut-rambut penutup ini, dan di beberapa spesies itu khas. Jadi penonjolan sel terluar itu ternyata khas, ya, misalnya seperti ini ya, di bawah mikroskop kita bisa melihat suatu bentuk rambut penutup ya, sel yang mengalami penonjolan tadi dengan bentuk khas, yang ini biasanya ada pada suatu epidermis ya. Nah, ini kita sebut sebagai rambut penutup berbentuk bintang. Ini adalah trikoma berbentuk bintang. Dan bentuk seperti ini khas terdapat pada tanaman, salah satunya adalah pada daun waru dan juga pada daun jati belanda. Ini memiliki trikoma yang berbentuk bintang seperti ini. Nah, ini bagaimana bentuk penonjolan selnya yang ada pada trikoma-trikoma tadi. Ini sel epidermis luarnya, kemudian muncul penonjolan sel yang memanjang. Dia bisa berupa satu sel, bisa juga terdiri dari beberapa sel, 2, 3, 4, seperti itu. Dan akan terlihat sekali di bawah mikroskop. Kalau tidak di bawah mikroskop, ini akan teraba sebagai rambut-rambut daun. Kalau Anda memperhatikan bagian sebelah bawah dari suatu daun yang kelihatan berbulu, Anda raba, di sana akan teraba semacam rambut-rambut halus begitu. Nah, itu kalau kita lihat di bawah mikroskop akan tampak sebagai bentuk-bentuk seperti ini. Sel, bisa satu sel, bisa juga lebih dari satu sel. Kemudian ada juga alat tambahan yang memiliki fungsi khusus untuk perlindungan. Jadi pada fungsi emergensi, ini ada bagian-bagian alat tambahan yang kemudian bisa mengeluarkan suatu senyawa khusus gitu. Yang ini adalah suatu metabolit yang dikeluarkan oleh tanaman tadi, ya, yang memang punya fungsi sebagai pertahanan ya, supaya kalau ada yang mengganggu, ini kemudian segera pergi, baik dia predator ataupun hewan-hewan pemakan rumput. Nah, ini suatu tumbuhan ada yang memiliki rambut-rambut gatal seperti ini. Ini kita sebut dengan emergensia. Jadi memang alat tambahan yang berfungsi pada kondisi emergensi, pada kondisi dia membutuhkan perlindungan. Kemudian ada duri tempel tadi. Duri tempel ini bukan metamorfosis tadi ya, karena dia tidak mudah copot, ya, sehingga ini termasuk dalam kategori alat tambahan dan punya fungsi juga untuk kondisi-kondisi emergensi. Ini contoh duri tempel. Ini merupakan alat tambahan dan bukan suatu metamorfosis. Ya, itu tadi adalah gambaran tentang metamorfosis dari organ pokok tumbuhan, baik akar, batang, maupun daun, yang kemudian mengalami metamorfosis menjadi bagian-bagian tertentu
yang itu memang bermanfaat untuk tumbuhan tersebut. Baik itu kuncup, duri, kemudian ada rimpang, kemudian ada apa tadi gelembung dan seterusnya, itu memiliki fungsi khusus. Dan itu bisa membantu juga kita untuk mengidentifikasi suatu tanaman. Apakah dia memiliki ciri-ciri khusus berupa kepemilikan metamorfosis tadi, bagian-bagian tertentu yang merupakan metamorfosis, ataupun bagian-bagian yang berfungsi sebagai alat tambahan.